Halo, balik lagi dengan channel 5 Wahyudi Santoso, channel perbaikan perawatan mobil, terutama mobil Honda. Kali ini saya dapat pekerjaan unit Freed 2011 km 125.000. Keluhan mobilnya RPM-nya tidak stabil, ginjal-ginjal, dan tarikannya sangat berat. Kenapa sangat berat ini terjadi? Tidak usah saya ceritakan detailnya karena tidak enak, ada beberapa faktor yang menyangkut sama pihak kedua dan ketiga. Ini saya menunjukkan aja ke teman-teman sesuai judul, apa sih gurah itu atau chamberclean biasanya ya, bahasa kerennya itu chamberclean atau gurah. Gurah atau chamberclean adalah pada dasarnya intinya membersihkan kerak yang ada di kepala piston dari sisa karbon pembakaran. Kalau teman-teman mungkin di alat sehari-hari, kalau kita masak biasanya ada panci atau penggorengan yang bawahnya hitam kena api kompor gas. Itu sama seperti piston. Piston ini kan juga dia buat pembakaran ya, pembakaran lama-kelamaan kalau bahan bakarnya yang tidak sesuai apalagi itu pasti akan menimbulkan kerak. Nah, kerak itu juga bisa bikin pembakarnya kurang bagus. Sama juga di alat-alat penggorengan kita di dapur itu, kalau ada keraknya masaknya itu semakin lama. Tapi kalau dia ibaratnya kita pakai panci atau penggorengan yang bersih, itu masak kita atau panasnya dari penggorengan cepat sekali, jadi cepat matang masakannya. Sama juga seperti mesin itu kalau komponen semuanya engine-nya bersih seperti mobil baru atau mobil habis tune up, intake manifold bersih, intake pot bersih, throttle bersih, itu di tenaga atau di pembakarannya juga lebih sempurna, lebih padat. Ya, kita kalau bicara pembakaran itu faktor utama yang bikin dia kerak adalah bahan bakar. Kalau semua bahan bakar meskipun pertama turbo pasti akan menimbulkan kerak, tapi tidak signifikan atau lebih dikit lah dibandingkan bahan bakar yang oktannya tidak sesuai dengan spesifikasi kendaraan. Tadi ini saya akan menunjukkan gurah atau chamberclean itu fungsinya itu tadi. Ini kan sudah saya bersihkan, ini yang bawah belum. Kalau kita gurah atau chamberclean itu pasti akan memasukkan cairan tertentu, merek-merek tertentu untuk membersihkan dari kepala piston. Tapi ya tidak bisa bersih seperti ini ya, pasti itu fungsinya adalah merontokkan dari karbon-karbon yang terjadi karena pembakaran dari engine. Ini silinder headnya Freed tadi melengkung. Saya kemarin maaf itu lama tidak bikin video juga. Kemarin itu video yang saya tunjukkan untuk shot, tapi tidak bisa, akhirnya jadi ke konten biasa. Saya tidak tahu caranya bikin shot gimana. Ini tak detailkan. Freed ini ginjalnya karena dia mulet atau melengkung silinder headnya, tapi masih di bawah limit ya. Saya ngukurnya yang kemarin itu pernah dibongkar, tapi pakai packing biasa, bukan packing ori, packing yang asbes atau ring rit. Nah, balik lagi ke bahasan tadi ya, bahasan gurah. Kalau kita tune up dan gurah atau chamberclean, biasanya kita memasukkan cairan dari lubang busi ini. Dari lubang busi dimasukkan cairan-cairan sehingga cairannya menggenang atau memenuhi dari badan piston atau kepala pistonnya ya. Saya tunjukkan aja pakai bahan bakar ini, pakai Pertalite ke piston 2 yang belum saya bersihkan. Ini simulasi aja teman-teman ya. Ini misalkan cairan gurah ya atau chamberclean ya, seperti ini. Nah, kalau teman-teman tidak ada kompresor itu agak susah karena ya nyedotnya tidak bisa. Dan kalau basah seperti itu, bahan bakar juga tidak akan bisa terbakar, atau kita starter sangat lama sekali, bahkan busi bisa basah dan mobil susah dihidupkan. Ya, kalau gurah ini dimasukin cairan seperti ini, ditunggu 10 menit itu berharap atau dengan tujuan merontokkan lagi sisa-sisa pembakaran karbon-karbon atau kerak-kerak yang ada di kepala piston. Kalau sudah, ya tinggal kita sedot pakai alat yang dengan kompresor itu. pakai alat itu bisa, atau kalau itu enggak gitu pakai
kompresor disemburkan lagi ke lubang busi lagi. Ini saya tunjukkan yang pakai alat itu ya teman-teman ya. Ya mungkin nanti suaranya berisik dari kompresor, mungkin nanti tak silentkan suaranya biar teman-teman tidak terlalu bising. Ya, itu tadi proses guranya. Kita pakai selang. Biasanya ini selang ini dimasukin ke lubang busi dan disodorkan ke kepala piston. Ya, seperti itu. Masih ada apa namanya basa-basa dari cairan. Tadi saya pakai bahan bakar, cairan jura atau camberkin juga sama seperti ini. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita semprot pakai air gun atau pakai kompresor dengan tekanan tinggi. Ya, harapannya itu tadi. Jadi pembakaran semakin bagus. Dan padat, jadi tenaganya semakin bagus, semakin enak lah tarikannya. Tapi saya juga tidak berani kalau usia dari KM-nya atau usia dari mobilnya sangat tinggi. Yang ditakutkan adalah ring pistonnya tidak kuat nahan, takutnya nanti malah terjadi ngobos atau bikin berasap dari kendaraan tersebut. Ya, ntar itu penjelasan dari Gura engine. Ya, ini sementara mungkin sharing itu aja. Saya tidak banyak bagikan kenapa mobil ini terjadi seperti ini, karena itu tadi ada pihak ketiga yang tidak enak lah disebutkan, karena biar sama-sama cari teman aja. Oke teman-teman, hati-hati dalam perawatan, hati-hati dalam pemilihan pengerjaan. Yang kalau bisa yang mengerjakan sesuai dengan ahlinya, jangan sembarangan pilih tempat pengerjaan biar kendaraan Anda sehat selalu, tidak ada salah pengerjaan dan tidak menimbulkan pengerjaan atau masalah baru. Oke, selalu servis rutin, ganti oli rutin, pemeriksaan rem setiap 10.000, apalagi hujan-hujan seperti ini biar tidak ada kemacetan rem. Semoga bermanfaat, salam seduluran. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, mohon bila ada audio video yang jelas. Terima kasih.